Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Novia Rahmi, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Riau tahun 2021 dengan nomor peserta PPG 1200205968. Hari ini Senin 21 November 2022 akan melaksanakan ujian kinerja pada SMA Negeri Bernas, Provinsi Riau pukul 13.45 sampai dengan 15.15. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih semangat. Berarti kabar hari ini luar biasa sehat ya, Nanda Ustazah. Berarti ada yang sakit di sini? Enggak ya. Berarti semangat. Semangat. Belajar kita hari ini belajar matematika wajib. Mengenai apa materi kita hari ini? SPP ya. Oke, sebelum lanjut ke pembelajaran, mari kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong disiapkan Ananda. Hidup ready, bersiap. Iqra'ul doa, excited, berdoa. Nah, sekarang kan kita udah mensucikan hati kita sebelum memulai belajar. Setelah itu mari kita bersihkan lingkungan kita agar kita merasa lebih nyaman ketika kita belajar nantinya. Silakan yang masih ada sampah-sampahnya tolong dibuang. Oke. Nah, terus yang di mejanya tidak ada buku lain selain buku matematika. Selain buku matematika, silakan disimpan. Sebelum kita belajar, Ustazah ada sedikit pemanasan biar Ananda lebih siap lagi, lebih panas lagi, nggak loyo walaupun kita belajar sesudah jam istirahat isoma ya. Habis makan, perut kenyang, mata biasanya mengantuk, gitu ya. Nah, sekarang coba semuanya berdiri. Ada ingat lagu waktu kecil, If You Happy and You Know, Clap Your Hand? Tahu kan ya? Berarti apa aja yang ada? Clap your hand. Habis itu apa? Stomp your feet. Habis itu turun around. Oh ya. If you happy and you know it, clap your hand. If you happy and you know it, stomp your feet. If you happy and you know and you really want to show. If you happy and you know it, sing national song. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sebelum itu saya absen dulu ya nak ya. Siapa yang tidak hadir tadi? Arzan, Afifa, Alinka, Evan, Erian, Firza. Oh ya, sebelum pembelajaran dimulai, Ustazah ingin mengingatkan, kan pembelajaran kita hari ini menggunakan HP ya nak ya? Nah, karena pembelajaran kita hari ini menggunakan HP, tidak ada Ananda yang menggunakan HP selain mencari literasi
atau sumber informasi dari materi kita hari ini. Ingat ya, tidak ada yang WhatsApp-WhatsAppan, tidak ada yang Instagraman dan segala macam. Paham? Oke. Nah, hari ini kita akan belajar SPLTV, metode eliminasi. Namun sebelum itu, agar Ananda termotivasi untuk belajar, coba Ananda lihat apa sih manfaat dari SPLTV ini dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata nak, SPLTV itu banyak dia kehidupan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menentukan harga satuan suatu barang. Yang kedua, menentukan laba maksimum dan minimum dari penjualan seorang pedagang gitu ya. Yang ketiga, ada coba Ananda perhatikan gambar di depan ini. Ada apa nih nak? Gambar apa? Jual beli ya. Yang ada sebelah kiri ada ibu-ibu di toko apa? Toko buku. Sebelah kanan di toko sayuran ya. Nah, pada gambar di atas kegiatan interaksi antara jual beli mengenai pembelian alat tulis di sekolah dan sembako. Nah, kita sering membeli jenis barang yang diinginkan dengan membayar harga total yang dibeli. Terkadang kita lupa nih berapa sih harga satuannya, kayak gitu ya. Nah, dari sinilah untuk mencari aplikasi, salah satu aplikasi dari SPLTV, Ananda bisa ingat kembali berapa sih harga satuan dari barang yang Ananda beli. Dan sebelum itu Ananda ingat ini enggak? Persamaan ini. Ada dua ya. Ada apa aja variabelnya? X dan Y. Caranya kemarin, cara penyelesaiannya apa aja? Dengan cara apa aja? Substitusi, eliminasi, dan gabungan. Ananda sudah belajar. Berarti masih ingat ya? Masih ingat ya? Nah, kalau kayak gitu baru kita akan quiz ya, menggunakan aplikasi Quizizz seperti biasa. Ustazah akan kirim linknya di WhatsApp. Silahkan Ananda buka gitu ya. Kita mulai lagi ya. Ayo kita mulai dari 3, 2, 1. Yo, di sini akan nampak ya berapa banyak Ananda menjawab betul dan berapa banyak Ananda menjawab salah. Yo. Oke, kita bakalan lihat siapa 3 pemuncak. Saya. Oke, sip. Oke, yang pertama ada Sabita, nomor 1. Yang kedua Rema, yang ketiga Ariel. Tepuk tangan untuk Oke, berarti ini Ustazah lihat ini 67% dari Ananda sudah paham. Berarti masih ingat pembelajaran sebelumnya. Berarti yang masih salah-salah silakan nanti dipelajari ulang lagi di Oke, nah tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah Ananda melakukan diskusi kelompok nanti, kita akan atau Ananda akan diharapkan mengetahui atau dapat yang pertama mengetahui bagaimana sih langkah-langkah untuk menentukan penyelesaian dari SPLTV dengan metode eliminasi. Yang kedua, Ananda dapat menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode eliminasi dengan benar. Nah, yang terakhir, Ananda dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLTV menggunakan metode eliminasi dengan benar. Nah, tahapan pembelajaran kita hari ini sama seperti minggu-minggu yang lalu. Kita akan berdiskusi kelompok. Nah, nanti Ananda akan dibagikan
LKPD nanti Ananda akan berdiskusi mengenai materi kita hari ini berdasarkan ada permasalahan di dalam LKPD tersebut. Kemarin kita ada 3 aspek yang dinilai, ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, sikap Ananda yang akan dilihat selama pembelajaran, yang pertama kerjasama, yang kedua tanggung jawab Ananda dalam berdiskusi. Ya. Nah, silakan Ananda sudah duduk berkelompok ya, kelompok belajarnya. Oke. Nah, kita akan ada sebelum itu, silakan Ananda ke depan, maju ke depan salah satu anggota kelompok. Sudah? Semuanya sudah dapat? Kelompok? Dadah. Nah, di situ ada permasalahan, ada nggak? Nampak di bukunya ada 3 bon ya. Lihat halaman pertama, ada 3 bon ya. 3 bon. 3 bon itu apa saja? Ada struk pembayaran si Firza. Ada pembayaran siapa lagi di situ? Aziz. Ada struk pembayaran Aziz. Ada yang satu lagi struk pembayaran siapa? Iya. Ada struk 3 struk pembayaran. Nah, yang ditanyanya apa di situ? Apabila Rahma ingin membeli 1 lusin buku, setengah lusin pena, dan setengah lusin pensil. Berapa sih? Ada nggak uang 100 ribunya si Rahma itu ada kembalinya nggak sih? Gitu ya. Nah, sekarang dari permasalahan tersebut, silakan Ananda mulai berdiskusi. Ada yang tidak jelas dari permasalahannya? Ada yang mau bertanya? Ada? Coba. Ini di sini kita kan dari persamaan, kan ada 3 persamaan nih. Dari sistem persamaan di atas, dapatkah kamu menentukan nilai dari variabel masing-masing? Bisa nggak? Kalian dari sini langsung dari ini langsung di variabelnya berapa? Nilai dari X, Y, Z. Bisa nggak bisa? Nggak ya, harus tapi bisa ya, harus ada operasinya, harus baru dapat nilai X, Y-nya. Berarti di sini bisa nggak? Bisa kan? Berarti bisa. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa metode yang dapat dipakai dalam menentukan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel di atas? Nah, apa? Coba. Eliminasi. Bisa ya itu. Silahkan diisi itu. Lanjut lagi di pertanyaan selanjutnya. Apa yang perlu Ananda perhatikan dalam menggunakan metode tersebut? Nah, ini kan kita ada bukunya kan, ada bukunya. Silakan Anda lihat lagi di bukunya tuh langkah-langkah penyelesaiannya pakai metode tersebut apa aja, kayak gitu ya. Nah, lanjut setelah itu balik yang ini, kita balik lagi ke depan ke permasalahan ke depan. Yang mana tadi? Yang si bon-bonnya. Ini ya. Nih si Wia, siapa Firza, Aziz dan Wia. Nah, nanti kalian lihat di sini apa aja nih yang dibelinya. Buat satu-satu baru dicontohkan. Paham? Bisa? Bisa kan? Bisa. Ini sama ini lagi 5x tambah 2y tambah 2z tambah 5x tambah 3y tambah z sama Ada.
Sip, sayang. Nanti kalau ada Tiga pena, tiga B, Satu Z itu berarti Z aja ya? Ya. Harganya berapa? Harganya 31.500. 31.500. Ya. Kita nyari persamaan. 4 lagi. udah semua kelompok 1 udah? Udah. Oke, kelompok 3. Oke, sekarang kelompok siapa yang mau presentasi kelompok? Oh, banyak ya. Oke, Ustazah kita karena minggu kemarin sudah kelompok 1, udah kelompok 3. Sekarang kelompok 6. Ya, kelompok 6 kan ya? Oke, sekarang kelompok 6 silakan maju. Yang lain jangan berkecil hati karena bakalan mendapatkan giliran untuk tampil presentasi. Oke, sekarang silakan kelompok 6 presentasi. Silakan kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai LKPD dengan materi SPLTP atau Sistem Persamaan Linear 3 Variabel. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya sebagai moderator, nama Nazwa Bunga Pertiwi. Saya Hania Syairana. Saya Safira Nur Akhdam. Saya Afifah. Saya Raihan Ali Akbar dan saya Muhammad Habibullah Lubis. Halaman pertama disajikan beberapa kwitansi pembelian perlengkapan alat tulis sekolah di sebuah toko. Bisa dilihat di LKPD masing-masing. Pertanyaannya, apabila Rahma ingin membeli 1 lusin buku, setengah lusin pena, dan setengah lusin pensil pada toko yang sama dengan memberikan uang 100.000, berapakah uang kembalian yang diterima Rahma? Samaan yang keempat dikali 2 untuk mengeliminasi variabel P. Hasilnya 6B ditambah 4P sama dengan 36.000. 5B ditambah 4P sama dengan 32.000. Dikurang, maka hasilnya B sama dengan 4.000. Jadi nilai dari variabel B adalah 4.000. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Ya. Sedangkan orang ini yang dihilangin L dulu, Sa. Kalau kami yang dihilangin P dulu, boleh, Sa? Oh, boleh. Siapa yang mau? Oke, tadi kan kita sudah ada persamaannya. Ada berapa persamaannya? Ada 3 ya? Ada 3 persamaan. Kalian memisahkannya apa? Ada buku, pensil, ini ada B, buku, P-nya pensil ya? B-nya pensil, L-nya itu pena. Terbalik ya, Ustazah. B-nya buku, P-nya pena, L-nya pensil. Terus kita punya 3 persamaan. Ustazah, kalau misalnya kelompok 6 dia mengeliminasinya si siapa dulu tadi? Pena ya? Pena dulu. Terus kalau kelompok Karen kelompok berapa nak? 4. Kalau kelompok 4 mau menghilangkan si pensil dulu boleh nggak? Boleh saja. Tergantung kelompok Ananda. Yang penting hasilnya dapat. Coba. Kalau ini tadi di sini di kelompok 6, B-nya hasilnya berapa? 4.000 ya? Kelompok Karen B-nya berapa? Beda nggak? 4.000 juga nggak? Sama ya, 4.000 juga. Jadi terbukti ya, kalau walaupun misalnya
dieliminasinya si P dulu, si B dulu, atau si siapa dulu, terserah. Yang penting hasilnya pasti bakalan sama ya. Terbukti kelompok ini, kelompok 6, mereka mengeliminasi si pensil dulu, dapat hasilnya B-nya 4. Sedangkan kelompok Kerin itu mengeliminasinya buku dulu, ternyata dapatnya tetap sama, bukunya sama-sama 4.000. Jadi tidak masalah mau mana pun. Paham? Kegiatan 4, penyelesaian akhir. Berdasarkan kegiatan 3 yang telah dilakukan, mari kita bantu Rahma untuk menentukan jumlah uang kembaliannya jika membeli 1 lusin buku tulis, setengah lusin pena, dan setengah lusin pensil dengan memberikan uang Rp100.000. 1 lusin buku tulis jumlahnya 12, setengah lusin pena jumlahnya 6, setengah lusin pensil jumlahnya 6. Gunakan penyelesaian yang telah diperoleh pada kegiatan 3 untuk menentukan harga 1 lusin buku tulis, setengah lusin pena, dan setengah lusin pensil. Harga selusin buku tulis sama dengan jumlah buku kali harga 1 buku. Jumlah buku 12 kali harga 1 buku 4.000, hasilnya 48.000. Harga setengah lusin pena, jumlah pena sama dengan jumlah pena kali harga 1 pena. Jumlah pena 6 kali harga 1 pena sama dengan 3.000, hasilnya 18.000. Harga setengah lusin pensil, jumlah pensil kali harga 1 pensil. Jumlah pensil 6 kali harga 1 pensil 2.500 sama dengan 15.000. Jawab, jika Rahma membayar dengan uang Rp100.000, berapakah uang kembaliannya? Jawab, 100.000 kurang dalam kurung 48.000 tambah 18.000 tambah 15.000. 100.000 kurang 81.000 sama dengan 19.000. Jadi besar uang kembalian yang diterima Rahma adalah Rp19.000. Dari rangkaian kegiatan yang telah dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan di atas, apa yang dapat Ananda simpulkan? Menurut pendapat Ananda, apa saja langkah-langkah yang dieliminasi? 1. Memisalkan variabel. 2. Membuat model matematika. 3. Buat persamaan dan informasi yang diketahui. 4. Eliminasi persamaan untuk mengetahui nilai dari masing-masing variabel. Presentasi dari kelompok 6, nilai B-nya ada 4.000. Terus penanya berapa? 3.000. Terus pensilnya berapa? 2.000. Ada kelompok yang harga beda nggak harganya? Sama, semuanya berarti sama ya. Harga buku 4.000, pena 3.000, pensil 2.500. Oke. Nah, berarti ada pertanyaan sampai sini. Ada yang masih bertanya? Tidak? Nah, ada juga cara langkah-langkahnya. Secara umum ada ya. Ini ada berapa langkah tadi? 4 langkah ya. 4 langkah. Yang pertama apa? Memodelkan. Misalkan apa yang pertama? Misalkan variabelnya. Yang kedua apa? Yang ketiga? Yang keempat? Oke, ada lagi yang ditanya sampai sini sekarang, sampai ini, sampai materi ini? Ada yang masih belum paham? Iya. Kan persamaan 3 variabel itu udah tahu hasilnya apa, apa. Kalau nggak tahu tuh Kita tahu berapa banyak bukunya, terus tahu harganya. Kan kita harus pakai lagi eliminasinya kan? Kan kita udah tinggal kita kalikan aja, berarti 3 dikali berapa harga bukunya? 4.000 ditambah 2 dikali 3.000 ditambah 2,5 udah dapat hasilnya kan. Jadi ini khusus untuk yang Ananda misalnya lupa nih, kita udah tahu berapa banyaknya buku, berapa pensilnya, terus kita belanja 51.000, terus si dia belanja berapa? 33.000. Aduh, kemarin kalau ada temennya yang nanya, jadi kemarin buku berapa harganya satu, gitu ya. Kan kita nggak tahu tuh, kita lupa, tapi kita tahu nominal. Paham, nah, Firza? Oke, tepuk tangan untuk Firza dan pertanyaannya. Oke, tepuk tangan
mereka dapat penyelesaiannya. Tepuk tangan untuk kita semua. Berarti nanti Ananda di live class untuk Ananda yang tampil dan Ananda yang bertanya, jangan panik. Loh Ustazah, kok mereka aja? Berarti mereka aja dong yang kasih dapat nilai plus. Tenang, sabar. Minggu depan masih ada pembelajaran, berarti minggu depan masih ada kesempatan Ananda untuk mendapatkan nilai plus. Berarti nilai minggu depan harus ada yang presentasi dan harus bertanya. Oke, terima kasih kelompok 6, silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih ya. Oke, selesai untuk hari ini presentasi kelompok. Nah, sebelum itu Taza mau tahu dulu kesimpulan untuk hari ini. Siapa yang bisa menentukan langkah-langkah dari menurut Ananda? Siapa yang bisa menentukan langkah-langkah penyelesaian SPLTV menggunakan metode eliminasi? Yuk. Oke, Firza. Ya, Firza silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langkah-langkah SPLTV dengan metode eliminasi saya sudah sebulan barang-barangnya, baru buat pemisalannya. Nanti buku tadi dibuat B, buat apa persamaannya, baru eliminasikan menghilangkan. Jadi agar kesimpulannya cari yang mudah dihilangkan mereka berdua, lanjut persamaan, hilangkan lagi seperti itu sampai dapat nilai salah satu dari benda yang dicari. Oke, tepuk tangan untuk Firza. Oke, ini dia kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ada salah satu cara untuk mengetahui atau mendapatkan atau menyelesaikan SPLTV itu adalah menggunakan metode eliminasi. Apa sih metode eliminasi itu? Metode eliminasi ini dilakukan dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan variabel dari mana satu demi satu untuk memperoleh nilai dari variabel yang lain dengan prinsip menyamakan apa dulu yang ditambahkan? Koefisien dari variabel. Paham ya? Paham. Nah, kalau paham, masih ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak ya. Kalau tidak ada, seperti biasa sekarang kita melakukan tes formatif. Silakan kembali duduk di tempatnya masing-masing. Yuk, silakan. Mulai tes formatifnya. Ini soalnya. Silakan ditulis, diketahui, dijawab saja, langsung dijawab. Waktunya 5 menit. Silakan. Saya mau tanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Hah? Asik. Asik ya? Asiknya di bagian yang mana? Quiz pakai quiz ya? Ya. Ada gamesnya. Oke, lanjut. Apa lagi? Sebelum kita tutup, Saza punya kolektor. Nah, ini ya untuk PR-nya silakan Ananda kerjakan halaman 65. Soal 3 dan 4. Hanya 2 soal aja. 65, halaman 65, nomor 3 dan 4. Nah, selanjutnya setelah itu kita minggu depan juga masih belajar tentang SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel. Namun caranya, metodenya itu nanti yang gabungan. Oke? Oke. Nah, sedikit kata-kata penutup dari Ustaz. Kalian penyemangat kalian, mengingatkan Anda untuk terus bersemangat dalam belajar. Nih, ada kata-kata penyemangat kali ini. Sukses hanya bisa diraih ya melalui gigih belajar.
belajar harus bekerja keras dan jangan hanya Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan Ananda paham materi yang kita pelajari hari ini. Ananda terus semangat belajar. Nanti ada yang belum paham, ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Ustazah atau silakan temui Ustazah. Ustazah ucapkan terima kasih. Sebelum itu silakan tepuk tangan.